Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari I'm sorry, I can hear your voice. Who's the next presenter? ya. Suara saya jelas? Ya. Ya. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari pemateri kedua, ya, Yoga Triadi, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Triadi dari Universitas Muhammadiyah akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Sesat Pikir ad hominem dalam tuturan warganet di YouTube. Logical fallacy ad hominem in Internet Citizen Speech on YouTube. Ini kita masuki sebuah zaman yang disebut dengan era borderless, di mana suatu teknologi itu dapat mencakup banyak hal, untuk khususnya pada komunikasi. Pada zaman sekarang, hampir tidak ada lagi batasan-batasan yang dimiliki ketika kita ingin melakukan komunikasi dimanapun orang yang kita tuju berada, dan tidak dibatasi oleh waktu. Dari tingkat dunia, Indonesia menempati sebagai penduduk keempat terbesar dalam penggunaan media sosial. Nah, secara khusus di Indonesia, media sosial yang paling populer atau paling banyak digunakan adalah YouTube. Nah, berdasarkan data dari Berita Satu pada survei oleh GWI yang dirangkum pada portal Berita Satu, YouTube menduduki peringkat pertama sebagai media sosial yang paling aktif digunakan dengan persentase hampir 94%. Hal ini membuktikan bahwa betapa ramainya media sosial oleh interaksi, percakapan, dan hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dari satu orang kepada orang lain dalam secara individu maupun berkelompok. Puspa Projo dalam buku Logika Ilmu Menalar tahun 2018 menjelaskan seorang sastrawan Inggris bernama Charles Lamb mengatakan manusia a bundle of prejudice made up of likings and dislikings, yang artinya manusia adalah sebuah perasaan yang terdiri dari suka dan tidak suka. Hal ini dikarenakan secara psikologis manusia memiliki perasaan subjektif yang lebih besar daripada daripada hal yang objektif. Berpikir secara objektif sangat sulit dilakukan jika kita masih terbiasa berpikir subjektif. Dalam interaksi di media sosial, banyak sekali tuturan yang dilakukan oleh warganet atau warga internet dengan berbagai variasi bahasa. Nah, dalam komentar atau tuturan yang sering terjadi di media sosial, ada hal-hal yang bisa diterima oleh logika, namun juga tidak jarang terdapat banyak tuturan-tuturan yang tidak logis. Ilmu yang mempelajari atau kajian yang membahas mengenai ketidaklogisan kalimat atau tuturan disebut dengan sesat pikir atau logical fallacy. Logical fallacy atau sesat pikir sebenarnya punya banyak definisi, bisa kekeliruan penalaran, salah logika, atau kesalahan penalaran, dan ada banyak sinonim lainnya. Tapi kali ini saya menggunakan istilah sesat pikir. Nah, berdasarkan laman Tofco, ada 3 logical fallacy atau sesat pikir yang paling umum terjadi. Yang pertama ad hominem, yaitu penyerangan argumen pada ranah pribadi, bukan pada argumen itu sendiri. Yang kedua adalah straw man, dengan menciptakan atau menyederhanakan tuturan terhadap argumen lawan, atau menciptakan argumen yang sebenarnya tidak muncul, tapi hal itu ditimbulkan sebagai straw man atau orang-orang sawah. Nah, yang ketiga adalah slippery slope, yaitu klaim atas sebuah kejadian yang secara tidak
tidak terhindarkan akan menyebabkan kegiatan-kegiatan lainnya dengan alur yang sangat panjang. Hal ini tentu harus kita identifikasi semenjak dari cara kita berpikir. Namun pada penelitian ini saya mengkhususkan pada sesat pikir ad hominem, yang berarti argumen yang digunakan untuk menyerang kelemahan pribadi seseorang. Dalam bahasa Latin, ad hominem berarti manusia atau individu. Argumen ini disebut rancu karena dilakukan dengan menyerang kelemahan pribadi seseorang daripada menjawab argumen awal, sehingga menjadi tidak logis atau fallacy. Bennett tahun 2020 dalam bukunya Logically Fallacious mengklasifikasikan logical fallacy ad hominem menjadi 4 bagian. Yang pertama abusive, yang kedua circumstantial, yang ketiga guilt by association, dan yang keempat to quoque. Ad hominem abusive yang pertama atau yang disebut dengan argumen yang kasar, merupakan argumen yang digunakan untuk menyerang kelemahan seseorang secara langsung berkaitan dengan keadaan fisik atau bahkan memberikan stigma tertentu berkaitan dengan kondisi tertentu. Bentuk logika sesat pikir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang pertama mengklaim sesuatu, dalam hal ini disimbolkan dengan Y, kemudian orang pertama adalah orang yang kasar, oleh karena itu klaim dari orang pertama menjadi tidak benar. Kemudian yang kedua adalah ad hominem circumstantial, merupakan argumen yang dilakukan dengan menyerang kelemahan seseorang berdasarkan latar belakang yang memiliki atau memiliki kepentingan tertentu. Bentuk logika ini adalah sebagai berikut. Pertama, orang pertama mengklaim suatu kejadian, kemudian orang pertama memiliki kepentingan pribadi terhadap klaim tersebut untuk diwujudkan, oleh karena itu klaim Y adalah salah. Jenis ketiga adalah ad hominem guilt by association, merupakan argumen yang didasarkan pada sumber yang dipandang negatif karena memiliki hubungan atau asosiasi dengan orang atau kelompok lain yang dipandang negatif. Bentuk logika tersebut adalah sebagai berikut. Orang pertama menyatakan Y adalah benar, orang kedua juga menyatakan Y adalah benar, namun orang kedua merupakan bagian dari kelompok yang dianggap buruk atau ceroboh. Oleh karena itu, orang pertama pasti buruk atau ceroboh. Jenis keempat adalah argumen ad hominem to quoque. Dalam bahasa Latin, to quoque berarti Anda juga, merupakan argumen yang meletakkan argumen yang keliru atau menyesatkan, dengan menunjukkan bahwa orang yang membuat argumen juga tidak bertindak secara konsisten dengan klaim argumen yang dibuatnya. Nah, argumen ini juga disebut argumen hipokrisi atau inconsistently. Nah, dengan bentuk berikut. Orang pertama mengklaim bahwa Y benar, namun orang tersebut bertindak bahwa Y tidak benar. Oleh karena itu, tindakan tersebut menjadi tidak benar. Dowden pada tahun 2010 menyatakan bahwa fallacy may be created unintentionally or they may be created intentionally in order to deceive other people. Sepikir kemungkinan dibuat secara tidak sengaja atau sengaja dengan tujuan untuk menipu orang lain untuk kepentingan tertentu. Untuk beberapa keadaan, memang ada orang yang tidak sengaja menciptakan sesat pikir tersebut. Namun di sisi lain juga ada orang yang sengaja untuk membuat sebuah argumen menyesatkan untuk kepentingan untuk diri sendiri maupun kelompok. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berupa tahapan penelitian data deskriptif dari objek yang digunakan dalam mengidentifikasi sesat pikir pada tuturan warganet di YouTube, di kolom komentar YouTube. Nah, dengan menggunakan penelitian desain logika berbahasa, menggunakan rumus atau bentuk-bentuk logika yang sudah dijabarkan pada kajian pustaka menjadi
sebuah penanda yang dapat diketahui hal tersebut atau tuturan tersebut mengandung sesat pikir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan yang teridentifikasi sebagai sesat pikir ad hominem, abusive, circumstantial, guilt by association, dan to quoque. Dalam kolom komentar kanal YouTube TV One News pada judul berita, permintaan maaf TV Korsel setelah permalukan Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini dikarenakan dari 10 sampel yang diambil pada judul tersebut memiliki peningkatan jumlah penonton yang sangat banyak atau meningkat drastis. Seperti pada tabel berikut ini. Pada tanggal 27 Juli 2021 terdapat peningkatan yang sangat drastis pada berita kedua tentang permintaan maaf TV Korsel setelah permalukan Indonesia di Olimpiade Tokyo dengan jumlah penonton 1 juta. Sedangkan pada berita-berita lain tidak sampai angka tersebut, hanya berkisar angka ribuan sampai ratusan. Hal ini menunjukkan banyaknya komentar atau tuturan atau perhatian warganet pada berita seputar topik tersebut. Baik, hasil dan pembahasan penelitian ini mengidentifikasi jenis sesat pikir di kolom komentar YouTube. Yang menjadi fokus penelitian adalah ad hominem, abusive, circumstantial, guilt by association, dan to quoque. Dalam hal ini, terlepas dari sikap atau keseluruhan keterampilan mereka dalam memberikan tuturan. Yang artinya hanya berfokus pada tuturan yang mereka sampaikan tanpa melihat latar belakang pribadi orang tersebut. Mengacu pada klasifikasi oleh Bennett, berikut ini beberapa klasifikasi tuturan sesat pikir ad hominem yang dilakukan oleh warganet di YouTube. Yang pertama, contoh atau temuan sesat pikir ad hominem abusive. Nah, dalam hal ini ada tuturan yang dilakukan oleh Yang Ayu. Korea Selatan rakyatnya kurang piknik ke luar negeri, jadi agak katrok urusan bersosialisasi. Nah, di sini ada sebuah penanda yang dianggap kasar atau hal yang tidak memiliki argumen yang valid, karena definisi katrok berarti orang yang belum mengetahui dunia yang modern atau berpikir maju. Dan di sini diidentifikasikan Korea Selatan atau negaranya, padahal inti berita bukan pada negara. Kemudian sesat pikir ad hominem circumstantial. Di sini ada penanda berupa diksi ayo dan K-pop. Nah, kajian ini terdapat penanda ayo yang merupakan ciri dari circumstantial karena ada diksi berupa ajakan yang tidak memberikan argumen yang jelas mengapa hal tersebut dilakukan. Kemudian sesat pikir ad hominem guilt by association. Pada tuturan dari John Goss, Korea Selatan merasa diri mereka itu kasta tertinggi karena banyak yang memuja K-pop, drama Korea. Mereka memandang rendah negara lain, semua karena ibu-ibu dan kakak-kakak K-popers. Nah, di sini ada penanda yang lumayan dapat diidentifikasi sebagai sesat pikir karena sebagai kelompok guilt by association yang diasosiasikan pada kelompok tertentu. Yang pertama Korea Selatan sebagai sebuah negara, kemudian kasta tertinggi dan ibu-ibu dan kakak-kakak K-popers yang diasosiasikan menjadi penyebab bahwa Korea Selatan merasa mereka memiliki sebagai negara dan kasta tertinggi. Padahal argumen ini tidak bisa kita terima sebagai tuturan yang logis. Kemudian sesat pikir ad hominem quoque. Dalam penelitian ini tidak ditemukan jenis sesat pikir ini karena dari komentar yang telah dikumpulkan tidak ada pernyataan secara konsisten, tidak ada pernyataan yang berupa pernyataan dari warganet mengungkit tentang hal-hal
yang konsisten sesuai dengan definisi dan bentuk logika pada kajian pustaka. Kemudian dari 50 tuturan yang diambil, teridentifikasi data berikut sebagai temuan dalam tuturan yang mengandung sesat pikir ad hominem abusive, circumstantial, guilt by association, dan to quoque. Hasilnya, sesat pikir ad hominem guilt by association mendominasi karena tuturan warganet kebanyakan memberikan tanggapan yang keliru atau kurang tepat dengan cara mengasosiasikan kesalahan atau insiden yang dilakukan oleh berita yang dikeluarkan oleh Munhwa Broadcasting Corporation atau MBC pada negara dan penduduk Korea Selatan. Hal ini tentu tidak bisa diasosiasikan sebagai jika suatu penduduk atau instansi di negara tersebut melakukan kesalahan, maka seluruh negara tersebut dan penduduknya diberikan label sama dengan kesalahan tersebut. Dalam satu tuturan seringkali mengandung lebih dari satu sesat pikir atau fallacy. Misalnya ada perpaduan antara ad hominem, guilt by association abusive, dan guilt by association circumstantial yang dapat dilihat pada tabel berikut. Dari 50 tuturan atas yang diambil, terdapat untuk angka tertinggi dari sesat pikir guilt by association sebanyak 34 tuturan, sedangkan abusive 14 tuturan, circumstantial 15, dan perpaduan antara guilt by association abusive 7, sedangkan guilt by association circumstantial 13 tuturan. Kesimpulan, mengidentifikasi ragam sesat pikir ad hominem melalui tuturan warganet melalui kolom komentar secara eksplisit dengan definisi dan bentuk menjadi penting sebagai langkah awal untuk mengatasi permasalahan dalam memahami kesalahan dalam ilmu logika. Hal tersebut tidak mudah karena manusia cenderung mengikuti emosi diri yang dapat membuat suatu tuturan menjadi bias atau keliru. Kemampuan manusia dalam berpikir secara logis harus diasah dan dilatih dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari dan mengidentifikasi sesat pikir dalam tuturan dalam rangka menciptakan argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Era keterbukaan saat ini memungkinkan masyarakat dapat belajar dari mana saja, termasuk melalui tuturan warganet di media sosial. Dalam bidang pendidikan, memahami sesat pikir menjadi penting karena merupakan bagian dari cara berpikir kritis yang bertujuan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang progresif, dan hal tersebut karena standar pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan peradaban. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih, Ibu Lita.